Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Akhirnya nama yang ditunggu-tunggu untuk masuk timnas Indonesia akhirnya dipanggil juga. Dimana di video sebelumnya gue udah bilang ada dua nama yang sebenarnya layak untuk mengenakan jersey timnas Indonesia di tahun ini ya. Yang pertama adalah Yaakob Sayuri yang kemarin udah dipanggil ya, Yaakob Sayuri. Dan yang kedua adalah Beckham Putra Nugraha. Karena di musim ini Beckham bukan hanya bagus sebagai kreator, tapi dia juga finishingnya juga lumayan mematikan. Dan visi mainnya menurut gua adalah yang terbaik di Indonesia saat ini ya, di Liga Indonesia saat ini, Beckham Putra. Makanya nama Beckham Putra untuk gua harus dipertimbangkan. Seminimal-minimalnya jadi cadangan juga nggak apa-apa gitu ya. Dan akhirnya nama Beckham Putra pun dipanggil ya, menggantikan Septian Bagaskara yang mengalami cedera. Dan ini merupakan pemanggilan debut dari Beckham Putra di timnas senior dan juga di level kualifikasi Piala Dunia round 3. Jadi di level yang sudah setinggi ini dia akhirnya dipanggil. Ini ya, seorang Beckham, kalau timnasnya ini bukan yang level sekarang, tapi kalau masih level yang dulu, gua rasa Beckham bisa aja jadi starter teman-teman. Tapi kalau menurut gue, kalau di level timnas yang sekarang, di level timnas yang sekarang, gue nggak yakin Beckham akan jadi starter ya, kurang yakin. Kenapa? Karena sudah ada Eliano Reinders, ada juga Stefano Lillipali, gitu ya. Ditambah Beckham itu kan belum pernah mencicipi cap senior, jadi terlalu beresiko kalau Beckham ini langsung diturunkan sebagai starter di laga sepenting ini. Mungkin kalau kita berhasil mengalahkan Cina dan Bahrain takluk dari Arab Saudi, berarti kan kita berhasil men-secure peringkat 4 ya kan. Nah, kalau kita udah berhasil men-secure peringkat 4, gue rasa Beckham bisa dicoba di pertandingan melawan Jepang ya. Jadi kuncinya adalah men-secure satu tempat dulu untuk melaju ke ronde 4. Nah, itu Beckham baru bisa diturunkan melawan Jepang. Terlebih lagi Jepang juga nggak main dengan full tim ya, 10 pemain utamanya nggak dipanggil. Jadi itu adalah opportunity yang terbaik melawan Jepang menurut gue untuk Beckham Putra. Dan juga Beckham Putra bisa menjadi joker kalau melawan Cina, timnas Indonesia kerepotan. Karena apa? Beckham menurut gue ya, Beckham dan Stefano Lillipali adalah dua pemain dengan visi main terbaik di Liga Indonesia saat ini. Stefano Lillipali kita sudah tahu ya, jejak rekornya, kipas-kipasnya ini luar biasa mematikan, umpan-umpan mengejutkannya ya. Lillipali ini sangat mematikan. Sementara Beckham itu crossingnya yang mematikan. Ya, crossing dari Beckham itu mematikan, dan visi mainnya juga menurut gue bagus gitu ya. Karena kan di SEA Games juga Beckham jadi cadangannya Marcelino ya. Nah, di sini pun di timnas senior pun gue rasa Beckham juga layak jadi cadangannya Marcelino. Sekarang Marcelino nggak main, Beckham punya opportunity untuk bisa mengambil tempat Marcelino. Ya, makanya pemanggilan Beckham Putra ini sangat gue syukuri. Akhirnya ada pemain Persib Bandung lagi yang bisa mencicipi level senior setelah ya udah sekitar setahun terakhir. Kayaknya pemain Persib udah hampir jarang dipanggil ya, setelah terakhir kan Mark Klok ya dan Rahmat Irianto. Mark Klok juga setahun terakhir kan udah nggak pernah dipanggil lagi. Jadi ini adalah opportunity yang sangat baik. Beckham membawa nama Bandung, membawa nama Jawa Barat gitu ya ke pentas dunia. Semoga Beckham dikasih menit bermain. Terus banyak yang bertanya, kok Beckham tidak menjadi prioritas? Kenapa memprioritaskan Septian Bagaskara?
Gua pun sebenarnya bingung kenapa Beckham tidak dipanggil dari 32 nama yang dipanggil tersebut. Padahal gini loh, striker itu kan sudah pasti milik oleh Romani. Posisi striker sudah pasti milik oleh Romani, nggak mungkin ada yang bisa menggantikan. Nah, permasalahannya adalah dua pemain di belakangnya sekarang yang menjadi persoalan. Kenapa? Karena dua pemain yang ada di belakang Romani ini adalah pemain-pemain yang harus cerdas dan kreatif supaya Romani ini punya ruang bebas. Jangan sampai seperti melawan Australia. Seperti melawan Australia itu, kan ketika melawan Australia itu yang dipasang di depan itu kan Strike dan Marcelino ya. Kedua pemain ini terisolir karena menurut gue kedua pemain ini terutama Strike ya kurang kreatif, off the ball-nya kurang, segalanya kurang. Nah, ketika ada Ragnar itu menjadi lebih berjalan. Kenapa? Karena Ragnar memang posisi aslinya adalah IMF. Jadi dengan Ragnar itu jauh lebih berjalan dan juga Marcelino juga jauh lebih hidup gitu. Nah, sekarang kan Marcelino Ragnar nggak ada. Ya, nah di belakang ini gue heran kenapa Bagaskara tetap dipanggil. Padahal sudah ada Ramadhan Sananta. Jadi kan 3 strikernya gitu ya. Ini udah pasti nyaris tidak akan dapat tempat ya Bagaskara. Makanya gue pun sebenarnya considering sebenarnya panggil Beckham. Kenapa? Karena Beckham adalah IMF murni. Dia adalah IMF murni. Dia sangat bisa bermain di belakangnya Romani. Ya, jadi bisa Beckham Lillipali duetnya ya, Beckham Lillipali atau Eliano Beckham atau Eliano Lillipali. Ya. Kan bisa seperti itu komposisinya. Atau bisa juga Strike dipasang lagi jadi Romani yang di belakang gitu ya. Yang di belakang striker itu bisa juga. Romani di sisi kanan gitu ya, itu bisa juga. Jadi opsinya jadi banyak ya. Tapi kalau melihat performa harusnya Strike tidak diturunkan. Karena Kluivert sudah komit pemain yang kurang mendapat jam terbang itu tidak akan mendapat tempat. Nah, gue sekarang masih menagih nih janjinya Kluivert yang di press conference tersebut. Kenapa? Karena Strike dan Nathan Joaon itu tidak banyak mendapatkan menit bermain, apalagi Nathan Joaon. Kalau sampai Nathan dipasang lagi, gue udah gak ngerti apa yang terjadi dengan kepelatihan ini. Padahal menurut gue kepelatihan ini udah luar biasa. Kluivert, belakangnya Alex Pastoor, Dani Lanzat gitu ya. Ini kan semuanya pelatih-pelatih yang punya pengalaman sangat banyak kan, jam terbangnya sangat banyak. Masa nggak bisa melihat Nathan Joaon itu udah terlalu jelek gitu ya, udah terlalu jelek gitu. Jadi itu harus dipertimbangkan sekali lagi. Makanya sekali lagi pemanggilan Beckham ini akhirnya gue syukuri. Akhirnya sadar juga gitu tim Kluivert dengan Beckham dan Jakob ya. Kan sekarang Jakob juga dipanggil. Beckham dan Jakob akhirnya sadar juga kalau dua pemain ini sekarang sedang on fire dan wajib dikasih kesempatan. Wajib dikasih kesempatan. Jadi good luck untuk Etam ya, kebanggaan wargi Bandung dan kebanggaan wargi Jawa Barat pastinya. Semoga Etam bisa memberikan yang terbaik ya untuk Indonesia dan juga bisa meloloskan, bisa membantu meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah dengan nama Indonesia. Oke Tam, sukses Tam.